Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu jamaah Masjid Muhammadullah II yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sanubari hati yang sangat dalam, kita sampaikan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah Allahu Rabbi, yaitu zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur. Karena berkat rahmat dan nikmat dari beliau lah, sehingga salah satu nikmat sangat besar yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Karena berkat nikmat inilah alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah ini, yaitu insyaallah kita semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Luqman ayat 27. Apa kata Allah dalam Al-Quran ayat 27? Walau anna ma fil ardi min sajaratin. Kalau sekiranya apa saja yang ada di muka bumi ini merupakan pohon-pepohonan, mulai dari rumput-rumput segalanya itu, kemudian aklam dijadikan sebagai pena. Kemudian apa lagi? Wal bahru, dan juga lautan. Betapa luasnya lautan di bumi Allah ini. Sama sehingga kita pelajari dahulu bahwa daratan hanya sepertiga, 2/3 adalah lautan. Kalau sekiranya lautan itu dijadikan tinta, pohon-pohon yang banyak tadi dijadikan pena atau kalam untuk menulis nikmat Allah, tidak akan bisa menulisnya. Bahkan katakan dalam ayat ini, apa katakan? Wa yamudduhu min ba'dihi sab'atul abhur. Bahkan ditambah 7 kali lipat lagi dari itu, maka tidak akan bisa ditulis nikmat Allah begitu banyaknya. Maka dikatakan dalam sebuah ayat dikatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, fakiru ma fi anfusikum. Pikirkan dan renungkanlah olehmu bagaimana dirimu sendiri, sehingga kamu bisa menikmati dan mensyukuri nikmat Allah. Maka oleh sebab itu sepantasnya kita sebagai umat yang beriman yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita salawat beriring sama-sama kita limpahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Rasulullah akhir zaman, seorang nabi yang lahirnya sangat menggoncang, yaitu alam semesta, membuat heboh para malaikat, sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad, tetapi adalah rahmat seluruh alam. Berarti kedatangan Nabi Muhammad menggoncangkan dunia ini. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengikuti sunnah-sunnahnya dan juga termasuk keluarga beliau dan para sahabat beliau akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul mahsyar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini kita adalah minggu kelima ya Bu ya. Jadi kita akan mencari ustaz. Jadi kita pakai yang ada untuk apa sedikit Bu, karena ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Maka oleh sebab itu di sini saya akan mengucapkan sebuah renungan yaitu dari Imam Ghazali. Apa kata beliau? Halakan nasu kulluhum illal ulama, wa halakal ulama kulluhum illal amilin, wa
mukhlisin wal mukhlisuna ala khairin azim. Celakalah setiap manusia itu kecuali orang yang berilmu. Wahalakal ulama, dan celakalah orang yang berilmu itu kecuali kalau dia mengamalkan. Wahalakal amilina, dan celakalah orang yang mengamalkan tadi. Wahalakal amiluna, celakalah orang yang beramal tadi. Illa mukhlisin, kecuali dia dengan ikhlas. Maka ikhlas adalah menunjukkan sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, sebagaimana kita ketahui bahwa kita datang ke sini adalah untuk mencari ilmu, ya Bu ya. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, saya selalu menyampaikan di dalam majlis taklim. Apa dikatakan di sini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Hudur majlis ilmi, orang-orang yang menghadiri majlis ilmu, afdalu min salati alfi rakaatin. Lebih afdal atau lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Kemudian lagi dilanjutkan, wa iyadatul alfi marid, lebih utama atau lebih afdal daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Kemudian yang ketiga, washudu alfi janazah, yaitu lebih afdal daripada 1000 mengiringi jenazah atau menjarah jenazah. Maka di sini kita perhatikan, kenapa Rasulullah sampai menyampaikan lebih dari 1000 rakaat? Menandakan ilmu ini adalah yang sangat penting. Kalau ilmu tidak bisa diberikan, tidak bisa diterima, tidak bisa diturunkan, maka habislah semuanya ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka pada suatu kali Rasulullah keluar dari kamarnya. Kharaja min hujrati, dia keluar dari kamarnya. Wa halaqani, maka dia membuat 2 halaqah. 2 halaqah itu 2 kelompok. Satu halaqah mereka itu adalah asik berdoa dan berzikir. Apa kata beliau? Ini baik. Kemudian masuk kelompok satu lagi, adalah membincangkan masalah ilmu Al-Quran dan ilmu agama. Apa kata beliau? Haza khairun, ini adalah lebih baik. Apabila orang berdoa tadi diterima oleh Allah, apabila Allah menghendaki dia akan diterima. Kalau Allah tidak menolaknya, dia tidak akan terima. Tapi Rasulullah mengatakan ini lebih baik. Maka Rasulullah mengatakan, apa kata beliau? Maka beliau duduk pada kelompok yang kedua. Innama bu'istu, sungguhnya aku diutus adalah untuk menyampaikan dan menjadi guru. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, apa dikatakan? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa begitu? Karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian juga Rasulullah mengatakan untuk mendorong kita untuk menuntut ilmu. Apa dikatakan di sini? Tadi dikatakan memang hadir ke masjid. Yang kedua lagi, man ghada ilal masjid la yuridu illa, barang siapa bermaksud untuk pergi ke masjid dengan segera, la yuridu, tidak menghendaki sesuatu, illa ayyata'allama khairan, kecuali untuk belajar ilmu. Apa kata Rasulullah sini? Kana lahu ka'ajri hajjin tammah, maka dia itu adalah sama dengan haji yang sempurna. Pahalanya sama dengan haji yang sempurna. Ini Rasulullah, yaitu hadis yang terdapat di dalam yaitu kitab Mu'jam Al-Kabir, yaitu sahih daripada At-Tabari. Maka di sini kita berani. Maka di sini kita perhatikan bahwa dorongan untuk mencari ilmu itu sangat-sangat sekali. Kemudian dijelaskan lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan melalui seluk-beluk perjalanan atau menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan. Maka dari beberapa hadis ini dapat kita simpulkan, maka kita yang berada di masjid ini, maka kita adalah melangkah menambah. Yang pertama tujuan kita ke masjid adalah untuk apa Bu? Menambah ilmu agama. Yang kedua untuk apa Bu? Yaitu meningkatkan silaturahmi. Karena itu tujuan daripada majelis taklim itu sudah kita lihat. Maka yang dua-dua ini tujuannya baik kan Bu ya. Tetapi sesuai dengan apa yang renungan dikatakan oleh Ghazali tadi. Orang yang berilmu, bagaimana? Celaka seseorang kecuali orang berilmu. Celaka orang berilmu kecuali yang mengamalkan. Celaka orang mengamalkan kecuali kalau dengan ikhlas. Berarti ilmu yang kita terima di sini, ilmu datang kita ke sini dengan ikhlas, melangkahkan kaki, melengkangkan tangan, menukar pakaian dan segalanya kalau ikhlas karena Allah, maka Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Tidak ada yang akan sia-sia selama kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ya udah 4:30 ya Bu ya. Maka di sini saya akan menyampaikan sedikit apa katanya. Yang akan sampaikan adalah memelihara ikhlas, membuat ketenangan dan
kebahagiaan hati. Jadi memelihara ikhlas adalah membuat ketenangan dan kegembiraan hati. Kenapa kok bisa ikhlas, bisa gembira hati? Mengapa ikhlas? Karena merupakan senang hati. Maka di sini kita perhatikan ya, ibu-ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah. Pada sore hari ini kita berkumpul di sini merenungkan permata hati yang sungguh mulia, yaitu ikhlas. Ikhlas bukanlah hanya perkataan, melainkan banyak ketaatan yang tersembunyi di dalam sanubari. Ia bagaikan emas yang murni yang akan memancarkan sinarnya walaupun dia berada di dalam apa Bu? Di dalam tanah atau lumpur yang gelap. Maka oleh sebab itu ikhlas harus kita pakai dalam kehidupan kita. Maka di sini kita lihat mamuradu bil ikhlas. Apa yang maksud dengan ikhlas? Ikhlas berasal dari khalasa. Khalasa artinya suci. Sedangkan ikhlas berasal dari akhlasa. Masih satu huruf orang bahasa Arab ya Bu ya, kita ada bahasa Arab. Akhlasa yuhlisu ikhlasan. Artinya adalah mensucikan, membersihkan. Apalagi Bu? Yaitu sehingga dia menjadi bening dan suci. Katakan dengan ikhlas. Kita akan ingat apa yang bernama ikhlas Bu? Surat ya Bu ya, surat apa nama surat ikhlas Bu? Surat ikhlas ada ingat Bu? Ada. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini tidak ada satupun kata-kata ikhlas dalam. Akan tetapi namanya adalah ikhlas. Limaza kata why? Kenapa dia begitu? Karena qul huwallahu ahad adalah mengikhlaskan diri hanya Allah satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat meminta. Allah tempat bergantung. Allah lah segala-galanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia, yang sekufu, yang sama dengan dia. Maka oleh sebab itu mengikhlaskan hanya keadaan akidah yang yakin kepada Allah yang satu. Itu maka dinamakan dengan ikhlas. Maka ikhlas artinya suci, tidak menyamakan Allah dengan yang lain. Sedangkan ikhlas dalam perbuatan ini adalah dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, maka oleh sebab itu perlu ikhlas dalam kehidupan kita. Ini ada dikatakan oleh siapa ini para ahli. Ikhlas itu adalah roh daripada sesuatu perbuatan. Apabila amal perbuatan tidak ada rohnya, tidak ada ikhlasnya, bagaikan jasad atau tubuh yang tidak ada rohnya. Bagaimana dia? Bermanfaat atau tidak? Baru dia meninggal taruh lagi. Ya Bu ya, pada dapat dikuburkan cepat. Kenapa? Karena ada bisa memberikan manfaat lagi. Maka oleh sebab itu, maka ikhlas bagaikan roh. Bagaimana roh itu? Yang akan menghidupkan segala perbuatan kita, yang akan kita terima dari segala yang kita lakukan. Buahnya baik maupun di dunia dan akhirat adalah dasarnya kepada ikhlas. Maka oleh sebab itu dikatakan adalah ikhlas itu adalah roh daripada amal perbuatan. Kemudian juga dikatakan oleh Muhammad Abduh, ikhlas adalah beragama untuk Allah dengan selalu menghadap kepadanya dan tidak mengakui ada yang sama dengan dia. Sama dengan tafsir kita kemarin ya Bu ya, al-a'la yang maha tinggi. Apa yang maha tinggi? Zatnya maha tinggi, sifatnya maha tinggi, hukumnya maha tinggi. Tak ada yang setara dengan dia. Itu dikatakan dengan Allah. Kemudian maka di sini kita perhatikan, maka sangat-sangat diperlukanlah bagi kita dalam mengamalkan sesuatu apa Bu? Harus diasalkan kepada ikhlas. Adakah kita mengucapkan ikhlas dalam kehidupan kita Bu? Ada ya Bu ya. Dalam surat An-An'am 162 sampai 163 yang berbunyi, Qul, katakanlah ya Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi jangan salah baca Bu kalau inna sholati payah. Lain lagi artinya, karena salat itu tidak boleh pakai alif lam karena ada ya di belakangnya. Inna sholati, sesungguhnya salat, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah dan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada berserikat dengannya atau yang sama dengan dia, dan aku disuruh umirtu, sebagaimana aku disuruh kata Rasulullah. Kemudian mana ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri, yaitu masuk yang menyerahkan diri kepada Islam.
Maka oleh sebab itu, di mana baru kita lihat di sini kita lihat Bu ya, bahwa ikhlas adalah roh daripada perbuatan. Samakah ikhlas dengan sabar Bu? Sama ikhlas dengan sabar? Tidak. Apa bedanya Bu? Kalau ikhlas kita akan melakukan sesuatu, hasilnya kita di belakang. Kalau sabar, dalam menghadapi sesuatu yang sudah ada pada kita. Jadi katakan yang sabarnya sudah ada pada kita, baru kita sabar. Maka oleh sebab itu antara ikhlas dengan sabar berbeda dia. Iya. Maka di sini kita perhatikan Bu, dengan ada kesabaran itu. Bagaimana dikatakan tadi, Imam Ghazali juga mengatakan di sini Bu, apa katanya? Apabila suatu ilmu dan amal dan juga ibadah yang tidak dirasar kepada ikhlas, maka dia akan sia-sia. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan karena Allah Maha tahu. Kalau hanya bangga karena diri, maka Allah mengatakan, bawalah kebanggaan. Mengapa kamu ikut membangun itu? Karena mertua saya ikut, mintalah kepada mertua. Mengapa kamu ikut itu? Karena ayahku begitu, mintalah kepada ayah. Tapi kalau mengapa kamu kerjanya karena Allah, maka Allah akan membalasinya. Maka ikhlas itu memang sangat penting bagi kehidupan kita seorang muslim, yaitu dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah, maka kalau ikhlas maka Allah akan meridainya. Tetapi kalau tidak karena Allah, maka yang kita lakukan itu sia-sia. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi dari sini kita tadi adalah menenangkan hati ya Bu. Yang kedua adalah bahagia. Apa sebabnya ikhlas itu bisa kita tenang hati? Apabila kita melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, kalau sekiranya imbalannya itu tidak sesuai atau tidak ada, maka kita tidak akan kecewa, sehingga kita tenang. Kenapa? Karena Allah yang akan membalasinya. Tapi kalau tidak ikhlas, mengapa saya tidak diapakan? Mengapa saya tidak ditaruh di depan? Mengapa saya tidak digaji dan segalanya? Maka oleh sebab itu ikhlas itu adalah tidak akan ada embel-embelnya di belakang. Itu kita lihat. Apabila apapun yang kita lakukan terhadap siapapun, baik di rumah tangga sendiri, di tengah-tengah masyarakat, ataupun kepada seorang guru, anak didik, atau di kantor kepada bawahannya, maka semuanya itu adalah apa Bu? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita lihat, apabila perbuatan yang tidak ikhlas tadi Bu, maka dia akan apa Bu? Keluh kesah. Saya dulu membantu dia susah, sekarang bertemu dengan dia tenang aja. Senang tak hati? Kan tak senang hati. Kenapa? Karena tak ikhlas dulu. Tapi kalau dulu ikhlas, alhamdulillah dia sudah berhasil. Ditegur tak masalah. Tapi kita berhubung dengan Allah, berhasil orang oleh kita. Itu dikatakan dengan ketenangan hati. Yang kedua adalah bahagia. Jadi apa kata judulnya tadi Ibu? Jadi ikhlas itu akan membawa kepada ketenangan dan kebahagiaan. Di mana bahagianya? Apabila melakukan sesuatu yang baik, maka kita akan berhasil dengan baik, maka hasilnya itu akan membahagiakan kita. Coba rasanya Bu ya, adalah adik kita punya anak dia susah. Kita kaya kamu, kita biarkan saja. Kemudian pulang kita anaknya anak sekolah semuanya begini. Senang tak hati kita? Senang tak Bu? Pulang dengan mobil mengkilat, anak pakai mobil semuanya. Tapi keluarga itu di rumah. Maka oleh sebab itu kalau dia ikhlas dulu memberikan kepada keluarganya, semuanya akan sekolah, semuanya akan pendidikan, maka semuanya akan maju, kebahagiaan akan muncul di sana. Walaupun dia orangnya agak pikir ya Bu ya, tapi sedikit banyak pasti juga dia segan awak ya, anak mau kayak gitu, pasti ada segannya. Kenapa? Karena tak mau untuk membantu. Maka di sini kita perhatikan, apabila keikhlasan tadi sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, sudah ditanamkan dalam hati sanubari kita, insya Allah buahnya kepada ketenangan. Yang kedua kepada kebahagiaan. Kalau orang itu sudah berhasil, dia pasti akan senang kepada kita. Maka dikatakan oleh Buya Hamka, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu panen. Apa kata Buya Hamka? Apa yang kamu berikan kepada orang-orang yang selalu ingat, walaupun kamu sudah tak ada, tapi namamu akan selalu disebut. Kenapa? Karena keberhasilannya karena itulah dulu. Walaupun dia tak menyebut dan menyampaikan sama orang, saya dulu susah kali. Kalau tidak ada lah ibu dulu, kalau tidak ada lah kakak itu dulu. Minta gimana, kamu syukur tak kepada dia. Dia tuh orangnya gini, tak pernah nyebut kan gitu ya Bu ya.
Tapi orang nyebut ke sana di sini rasa mudbayar, uang tu balik. Ya sekarang uang saya bisa 3 kali lipat saya bayar karena menyebut-nyebutnya. Apa sebab menyebut? Karena tidak ikhlas, hati tak senang. Jadi kalau hati tak senang tadi karena ada ikhlas tadi, menengok orang senang, dia akan susah jadinya. Itulah yang ditanamkan daripada ikhlas itu. Maka oleh sebab itu ikhlas ini itu ya, kita lihat apa sih dalam ikhlas yang perlu. Yang pertama adalah niat. Niat di hati ikhlas karena Allah. Yang kedua melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga memanfaatkan hasil ikhlas itu dengan sebaik-baiknya. Apa contohnya Bu? Yang pertama niat, contoh mencari ilmu Ibu ke sini. Kita mencari ilmu ke sini niat karena Allah. Dapat ilmu oleh kita. Kemudian kita melaksanakannya dengan saya yakinnya melakukan dengan sebaik-baiknya ilmu sehingga salat kita berubah. Kemudian mengamalkan daripada ilmunya itu. Maka di sini kita lihat maka hasil daripada apa tadi ikhlas tadi, maka dia yang tiga itu mengarah kepada kesempurnaan jadinya. Jadi di sini kita lihat ikhlas dalam beribadah, maka oleh sebab itu semua ikhlas tadi adalah dalam segala perbuatan, termasuk dalam beribadah, termasuk di dalam akhlak, termasuk dalam hubungan sama manusia dan juga kepada alam. Dengan alam ikhlas juga tidak dibalasi oleh Allah. Terjadinya banjir, nah kita bantulah orang kita ada. Tapi boleh nafas saya datang orang besar nih, maka jangan sampai di sana aja. Maka oleh sebab itu ikhlas itu harus kita luruskan niatnya sehingga kita bisa apa Bu, tenang dan teman-teman bisa bahagia kita ya Bu. Itu saja olehkan Ibu udah lewat jam 4 dah ya. Itu berapa setengah 5 ya Bu ya. Udah setengah 5. Sedikit saya tambah manfaat dari sabar Bu, dari ikhlas. Yang pertama adalah jiwa selalu tenang. Tadi sudah kita jelaskan dan bahagia. Yang kedua dimudahkan segala sesuatu. Orang yang mau menolong orang lain dengan ikhlas, maka Allah akan menolong dia pula dengan baik. Orang yang mau membantu orang lain dalam kesulitan, maka Allah akan membantunya. Maka dikatakan di sini dimudahkan segala sesuatu. Mungkin kita membantu orang uangnya 20.000. Allah tidak akan membantu dengan uang 20.000, tapi dengan bentuk-bentuk yang lain Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Yang ketiga dapat menghindari dari perbuatan buruk. Apa maksudnya ini Ibu? Kalau kita ikhlaslah segala sesuatu, maka Allah akan memelihara kita. Kemudian akan menggapai cintanya manusia sama manusia. Orang yang ikhlas beramal, ikhlas dalam senyum, ikhlas dalam segalanya, orang yang menerimanya juga ikhlas. Maka terasalah ada kebersamaannya. Kemudian apalagi Bu? Meraih kemenangan dunia dan akhirat. Itu sudah jelas. Kemudian mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi tauladan di dalam rumah tangga dan masyarakat. Inilah dia daripada apa Bu? Manfaat dari ikhlasan. Tapi nak diuraikan satu ya Bu ya, karena kita sedikit. Sebetulnya 2 saja tuh waktu itu bisa 1 jam ya Bu ya. Jadi demikianlah barangkali Bu untuk sore ini. Maka ini kita katakan di sini bahwa bagaimana Bu untuk ikhlas untuk menggapai ketenangan dan kebahagiaan nanti. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan semuanya ini adalah ikhlas karena Allah. Jadi dengan kedatangan kita ke sini, dengan niat ke sini adalah ikhlas. Mudah-mudahan kita selalu di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Jadi tidak panjang kita di bukan awal tak pula Ustaz ya Bu ya. Ya, cuma untuk mengisi waktu itu dengan Ibu. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh Bu, tak satu. Silakan ada yang mau bertanya. Ustaz tapi ustazah. 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 Ustazah ya ustazah ya Bu ya. Iya. Jadi walakin laisa ana ustazah. Walakin ana mudarrisah. Ustazah dengan mudarrisah beda. Kalau guru dia di tempatnya tertentu, kalau ustaz dia di mana-mana ya Bu ya. Iya. Ya Bu. Iya. Ada pertanyaan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhlas itu kan diawal dari hati. Tapi itu setan sering menggoda, kayak mana mengatasinya? Iya. Bagus sekali. Ikhlas dalam hati. Tapi setan ingat kita Ustaz kita kemarin ya Bu ya. Yang dalam hati itu setan yang dikeluarkan oleh setan itu memang di hati letaknya Bu. Maka oleh sebab itu dikatakan lalu ya bahwa kita diberikan yang pertama apa dikatakan di sini, ada akal, ada agama, ada
sebab itu, apabila nafsu ini kuasa oleh setan, maka harus kita letakkan di atas itu adalah agama dulu. Kalau sudah ada agama karena Allah tadi, maka setan akan bisa dia menjauh. Kenapa begitu? Contohnya ada juga bu, saya ikhlas bantu dia. Sudah itu tengok lagi uang segitu tinggal, menyesal saya sebanyak itu. Sekarang saya nak ada uang, bulan tanggal sekian baru. Maka hilanglah jadinya bu. Ikhlas kan hilang pahala, ikhlas sajalah. Nanti Allah akan mengganti uang sudah diberikan itu. Sering tak terjadi begitu, sering. Ini nak ada uang lagi, itulah mama banyak kali dikasih. Nah, bagi anak-anak gitu pula kan. Sebetulnya yang sudah dikasihkan kalau ikhlas karena Allah, Allah akan mengganti. Mungkin tak dengan uang, mungkin dengan bentuk lain. Ketenangan, ketenteraman, kesuksesan dan segala-galanya. Maka ini kita lihat ada beberapa bentuk daripadanya. Bagaimana dari setan tadi? Maka kita kembali kepada Allah. Karena ikhlas kepada Allah. Waktu kita memberikan, mengapa pula saya berikan? Kan itu dalam dia. Orang udah banyak berikan. Dia lah kan nampak gitu ya. Tapi kita ingat, bagaimana ya Allah? Merasa tanggung jawab kita untuk memberi di sini. Kalau kita merasa tanggung jawab dengan Allah untuk memberinya ini, maka kita berikanlah. Ikhlaskan Allah. Segini saya berikan Allah, uang saya segini. Hanya Engkau yang Maha tahu. Engkau hanya yang memberikan rezeki kepadaku. Hanya aku menyampaikan rezeki dari Allah. Ikhlas berikan kepada Dia. Maka kita tidak ada berkata dua di pada kita. Jadi harus menatah hati. Iya, Mama. Itu katakan bisa menatah hati dan bisa berdamai dengan hati. Karena ikhlas itu adalah permata hati yang sangat dalam. Letaknya di permata hati di dalam, maka setan selalu menggelabuinya. Ya Bu ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Untuk ceramah kita sekadar ceramah namanya, bincang-bincang aja kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik mari sama-sama kita pergunakan, kita amalkan Bu. Yang tidak baik mari sama-sama kita tinggalkan. Yang benar namanya dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Hilang-hilang ya bila nasari sampai di sini pengajian kita. Dan kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Ditutup dengan doa dulu. Iya. Tutup dengan doa. Ini ya Ustaz Ampun. Ini ibu-ibu yang berdoa ada nih, maunya ibu-ibu yang lain yang berdoa. Baiklah ibu-ibu, marilah kita tutup pengajian kita ini dengan memohon dan minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diampuni dan diridhai oleh Allah, dan semua yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal afwa illa hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sam'ina wa afina fi basarina wa afina fi badanina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tafassu'ana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.